Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini memasang target ambisius, yakni kontribusi industri manufaktur yang harus naik dari sekitar 19% jadi 20,8% dari PDB di tahun 2025. Yang artinya dalam setahun porsi industri pengolahan atau manufaktur pada ekonomi nasional harus melonjak hampir 2 poin persentase. Kalau target ini bisa tercapai, ekonomi kita akan semakin bertumpu pada produksi, bukan hanya konsumsi saja. Apakah target ini realistis dan strategi apa saja yang akan disiapkan pemerintah untuk mencapai ambisi besar ini? Kita akan bahas selengkapnya, yakni dalam Kudu Ngebut, Prabowo ingin kontribusi manufaktur tembus 20,8% terhadap PDB. Oke, kita akan ke slide yang pertama. Data resmi menunjukkan bahwa pada kuartal 2 2025, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB baru mencapai 18,67%. Artinya untuk mencapai target 20,8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, manufaktur harus tumbuh lebih cepat dari rata-rata historis dan tentu bukan pekerjaan yang mudah ya. Pelaku usaha melihat jalannya ini masih penuh batu sandungan. Yang pertama, banjir produk impor murah dan juga praktik dumping membuat pabrik lokal sulit bersaing di harga. Banyak industri mengeluhkan yakni pasar dalam negeri kebanjiran produk tekstil, baja, dan juga barang-barang elektronik murah dari luar yang menekan utilisasi pabrik dari dalam negeri. Yang kedua, biaya produksinya masih tinggi atau masih mahal. Mulai dari harga energi yang belum sepenuhnya kompetitif, biaya logistik yang tinggi karena distribusi masih terpusat di Jawa, hingga bunga kredit industri yang tetap mahal di kisaran 2 digit. Ini yang bikin margin pelaku usaha tipis sehingga mereka enggan menambah kapasitas produksi. Yang ketiga, hilirisasi terbatas atau belum merata. Memang ada kemajuan di sektor nikel, tapi sektor lain seperti kelapa sawit, kimia, petrokimia, dan elektronik hilirisasi ini masih saja jalan di tempat seperti itu. Akibatnya, sebagian besar ekspor Indonesia masih dalam bentuk bahan mentah atau raw material yang nilai tambahnya sangat-sangat rendah. Keempat, kita kekurangan tenaga kerja terampil. Badan Pusat Statistik mencatat kebutuhan tenaga kerja industri masih didominasi level operator. Sementara skill untuk industri berbasis teknologi tinggi belum mencukupi. Industri padat karya pun masih menumpuk di Pulau Jawa sehingga adanya kesenjangan distribusi industri dan juga kesempatan kerja di luar Pulau Jawa. Jika sebuah hambatan ini tidak diurai dengan cepat, target yang tadi 20,8% tentu saja sulit atau beresiko menjadi angka yang sangat ambisius. Kita ke slide selanjutnya. Nah, ini dia jurus pamungkas dongkrak manufaktur ke PDB. Pemerintah gak mau setengah-setengah ya tentunya. Hilirisasi bukan cuma di nikel saja. Tapi juga yang pertama memperluas ke sawit, karet, farmasi, elektronik, sampai petrokimia. Menurut Indef, subsektor logam dasar yang sudah kena sentuhan hilirisasi bisa tumbuh 2 digit. Nah, ini bukti bahwa nilai tambah lokal bisa naik kalau rantai pasok ini digarap serius, tapi PR-nya ini juga masih banyak ya. Manufaktur berbasis sawit harus didorong naik kelas agar jadi produk turunan. Makanan, minuman, sampai oleokimia. Industri kimia dan juga elektronik juga harus dikerek supaya ekspor gak cuma raw material aja. Pemerintah juga mengejar investasi jumbo nih, targetnya ada 7.500 triliun rupiah dan mayoritasnya dari swasta. Transformasi digital dan otomisasi pabrik juga saat ini digenjot, termasuk adopsi AI supaya produksi lebih efisien lagi ya, plus juga proteksi pasar domestik dan juga insentif fiskal dan penguatan SDM vokasi supaya pabrik memiliki tenaga kerja yang siap untuk produksi. Kita ke slide selanjutnya. Nah ini dia nih, kita akan belajar dari negeri tirai bambu. China ini sukses mendongkrak kinerja industrinya lewat transformasi digital dan mereka investasi besar-besaran di otomasi pabrik, penggunaan robot dan juga teknologi AI untuk meningkatkan produktivitasnya. Pemerintahnya di China ini memberikan subsidi, insentif pajak, sampai dukungan riset untuk UMKM dan juga industri strategis. Hasilnya apa? Ini manufaktur China tetap jadi mesin utama PDB walau ekonomi global melambat. Nah, sebenarnya Indonesia juga bisa nih meniru langkah ini supaya target 20,8% ini tidak hanya ambisi tapi juga bisa tercapai. Pemirsa, jalan menuju target 20,8% kontribusi manufaktur di 2025 jelas tidak mulus jalannya. Ada batu sandungan tapi juga ada peluang besar kalau
jurus pemerintah dijalankan dengan konsisten. Sejarah ini membuktikan negara yang kuat industrinya akan lebih tahan guncangan krisis.